Halo sob, sudah pada nonton film Raya The Last Dragon? Gue nonton film ini karena rasa penasaran yang digembor-gemborkan oleh kaum overproud di sosial media. Canda overproud, canda-canda, nggak serius kok. Santai-santai. Setelah gue nonton film ini cukup menarik juga nampaknya. Namun gimana ya, tangan ini jadi pengen ngerosting gitu loh, gatel rasanya. Buat lu yang belum nonton film ini tenang aja sob, santai. Lanjut aja nonton video ini karena sebenarnya gue nggak bakalan nge-review filmnya. Gue hanya pengen ngerosting bagian apa saja yang menarik dari film ini. Tenang aja, nggak ada spoiler yang terlalu banyak kok. Nggak akan membuat pengalaman kalian menonton film ini jadi hilang nantinya. Kan intinya gue ngerosting bukan nge-review. Kalau kata Bang IQ7 itu benar-benar cerita yang sangat membangun. Oke deh, sebelum lanjut ingat like, comment, dan tentunya subscribe channel ini untuk support. Dan udahlah, jangan lama-lama, kita bumper dulu guys. Pertama kali yang gue rasakan saat nonton film ini, wah, pasti mau membuat cerita macam Moana lagi ya Disney. Dan yap, nyatanya memang betul. Raya The Last Dragon pasti mengikuti jejak sukses film Moana yang menceritakan kisah dan latar belakang dari film dan mitos budaya wilayah tertentu. Kalau Moana bercerita mengenai cerita dan mitos penduduk kawasan Oceania, nah si Raya ini terinspirasi dari mitos-mitos yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah Indonesia, Thailand, Filipina, serta Vietnam dan Laos. Apakah ini buruk? Ya menurut gue sih tentu saja tidak. Sejujurnya gue cukup salut sama Disney karena sudah mau mengambil cerita di luar daratan Eropa. Kalau kalian yang sudah sering nonton film Disney pasti mengerti lah kalau karakter Disney dari kawasan Asia dan Oceania, misalnya Moana atau Mulan, mempertontonkan wanita yang tahan banting dan penuh perjuangan. Bandingkan dengan tokoh-tokoh princess dari Eropa. Ya gimana ya, karakternya kemayu, habis itu penuh keajaiban, miracle dalam memperjuangkan, ya simple aja pangeran mereka. Nah kalau si Raya ini bisa dibilang karakternya benar-benar princess yang badass gitu loh. Ekspektasi gue saat nonton trailernya pun terbayar dengan cerita yang disajikan oleh Disney. Ya relate sih menurut gue. Ya secara bangsa ASEAN kan bangsa yang memang penuh perjuangan. By the way, kita kan dulunya dijajah sama bangsa Eropa, boro-boro mikirin pangeran. Ingat kerja rodi sob, angkat cangkulmu kawan. Disney menurut gue sukses menggambarkan fisik, wajah, serta watak karakter orang Asia Tenggara. Ambil contoh simple aja deh. Si Raya saat mau masuk ke sebuah tempat yang dianggap suci atau apapun itu, dia terlebih dahulu melepaskan alas kakinya. Ya ingat nggak budaya di Asia Tenggara? Tentunya nggak semua sih, tapi jika kita masuk ke sebuah tempat suci, baik itu masjid, wihara, beberapa pura ataupun kuil, tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki. Ya tujuannya agar menjaga kesucian tempat ibadah tersebut. Mantap lah Disney. Namun jika kalian tanya dari segi karakter development, latar belakang cerita dan lain-lain, apa sudah Asia Tenggara banget bang? Menurut gue kurang tahu sih. Gue ceritain aja dah sedikit sinopsis filmnya biar kalian ada pandangan. Film ini bercerita mengenai sebuah negeri fiksi bernama Kumandra yang bentuknya terlihat seperti naga. Kumandra ini dulunya merupakan kerajaan yang bersatu dalam damai. Manusia hidup berdampingan dengan naga-naga yang memberikan air, hujan, dan kedamaian. Lalu datanglah Drun. Siapa itu Drun? Drun adalah wabah jahat yang digambarkan dalam bentuk asap ungu hitam yang menyebar di Kumandra. Semua yang disentuh oleh Drun berubah menjadi batu. Para naga pun berjuang untuk melindungi Kumandra. Hingga akhirnya 5 naga terakhir menciptakan sebuah permata naga yang berisi kekuatan ajaib untuk menyegel Drun tersebut agar manusia yang hidup di Kumandra kembali seperti semula sob. Nah, hingga akhirnya semua manusia yang berubah jadi batu kembali menjadi normal, kecuali si para naga ini. Sejak itulah Kumandra terpecah belah menjadi 5 kawasan berbeda, yaitu Heart, Tail, Talon, Spine, dan Fang, yang saling memperebutkan mutiara naga yang tersimpan di kawasan Heart. 500 tahun kemudian, kekuatan jahat itu pun kembali mengusik kedamaian di Kumandra. Hal ini disebabkan oleh mutiara naga yang menjadi segel Drun selama ini pecah dan dirusak oleh kelima negara tadi. Raya yang sebagai protagonis utama di sini bertugas untuk mencari pecahan mutiara naga tersebut agar dapat menyelamatkan dunia kembali. Nah, sampai di sini kalian terpikir sesuatu nggak? Yap, menurut gue sih cerita ini seperti Dragon Ball, di mana tokoh utamanya bertualang untuk mencari bola naga. Namun ini versi bola naga yang terpecah.
pecah belah. Menurut gue dari segi cerita, Raya ini nampaknya sangat erat dengan mitos-mitos yang ada di daratan Indochina. Tahu kan Indochina? Thailand, Laos, Vietnam. Bahkan penggambaran naga di film ini pun mirip dengan mitos-mitos yang ada di kawasan tersebut. Sebagai contoh, naga paya dari Sungai Mekong. Yaitu semua cerita mitos sih, bukan beneran. Namun bisa gue pastikan naganya emang seperti naga-naga yang ada di kawasan Indochina. Kalian lihat aja deh gambar berikut ini. Gimana? Mirip kan? Ya kurang lebih naga di film Raya seperti itu. Jujur sob, gue bukan kang review yang benar-benar mengerti istilah-istilah yang ada di film-film. Namun pengembangan karakter yang gue rasakan di film ini dangkal banget dah. Raya sebagai protagonis yang naif dan Namira tokoh antagonis yang terkesan sangat pelin-pelan dan tujuan hidupnya kagak jelas menurut gue. Belum lagi tokoh-tokoh yang menyebabkan pecahnya mutiara naga tersebut seperti tidak memiliki peranan penting di film ini. Ya gitu aja mereka. Gue kira si Raya akan bertempur dengan gigih gitu untuk memperebutkan pecahan mutiara naga. Malah terkesan easy as hell deh. Kayak nggak ada konflik gitu loh di antara Raya dan pemecah mutiara naga tersebut. Namun jangan kecewa dulu sob. Ini mungkin karena gue yang sebagai penonton berusia di atas 21 my age ya. Ya, 29 my age ya. Nggak tahu kalau kalian yang menontonnya itu anak-anak, jika disajikan konflik cerita yang agak kompleks, mungkin kalian akan kesusahan untuk mengikuti alur filmnya. Poin positif bagi gue di film ini adalah walaupun si pembuat film tidak dapat menggabungkan semua unsur yang ada di kawasan Asia Tenggara, ya bayangin aja sob, Asia Tenggara ini kan gede banget gitu loh. Bahkan di Indonesia sendiri ada begitu banyak budaya dan cerita. Namun komposisinya yang gue rasakan di film ini sudah cukup relate lah dengan yang kita rasakan selama ini. Apalagi bagian koreografi seni bela diri yang digunakan, mereka berusaha untuk menghadirkan scene bela diri yang akurat dan serealistis mungkin. Yang gue notice di film Raya ini, dia menggunakan seni bela diri pencak silat untuk si tokoh utamanya. Dan si tokoh antagonis Namira, gue rasa menggunakan seni bela diri Muay Thai dari Thailand. Apalagi si Raya sob, jujur, widih, style dan pakaiannya itu benar-benar badass dah. Mirip karakter pendekar pengembara gitulah di film-film laga. Mata kalian pasti bakal dimanjakan dengan koreografi dan scene-scene bertarung di film ini. Jangan berharap lebih ya, kagak ada bagian muncrat-muncratan darah di sini sob. Clean and sound dah pokoknya. Kalau kalian mau nonton bersama anak, keponakan atau siapapun itu, gue yakinkan kalau itu semua aman sob. Pokoknya tenang aja, thumbs up dah buat Disney. Namun jujur sob, gue geli banget di sepanjang cerita ini. Kenapa gue geli? Ya karena karakternya kebanyakan cewek-cewek semua gitu. Takut aja ntar di pertengahan cerita ada scene Yuri gimana gitu. Kalian tahu Yuri kan? Kalau nggak tahu sih, mending jangan search dah. Ntar ketagihan tuh sob. Nggak hanya itu ya. Balik lagi, gue mau bahas Namira, si antagonis di sini. Dia kan ceritanya ngejar-ngejar si Raya gitu sob. Tapi kok kesannya gampang banget gitu si Namira pindah antar negeri. Nah di sini gue pertanyakan, luas di film ini, maksudnya luas negara di film ini berapa sih sob? Apalagi si Namira itu saat ngejar Raya kagak pakai mesin jet gitu, cuma pakai tunggangan kayak miong gitu loh, kayak kucing. Ya kucing oranye. Cuma dia bolak-balik antar negeri gitu kayak pakai pintu kemana aja sob, cepet banget, kilat instan, anjing lah. Kok bisa kayak gitu loh. Emang luas negara itu seberapa se Singapura? Kayaknya Singapura juga lebih gede daripada itu gitu. Kayaknya nggak segampang itu buat pindah-pindah scene. Pokoknya cepet banget dah, Gojek mah kalah dari itu. Namun di akhir cerita gue kayak lagi nonton film Doraemon sob. Tahu kan Doraemon, dimana di setiap movie-nya si Giant, tokoh antagonisnya, tiba-tiba berubah jadi baik dan menolong si protagonis. Nah di film ini juga sama kayak gitu sob. Si Namira pokoknya ya gitu, kayak si Giant tiba-tiba berubah jadi baik dan nolong si Raya. Ya mungkin karena di film ini kita difokuskan untuk membahas sebuah keyakinan antar teman atau siapapun untuk memunculkan kedamaian itu sendiri yang diharapkan oleh si Raya. Si Rayanya sendiri pun yang sebenarnya naif, masih sulit untuk mempercayai orang lain, apalagi si Namira yang sebagai tokoh antagonis di sini. Nah di sana yang menurut gue bagus sob, dimana kalian tuh pasti kesel lihat sifatnya si Namira tadi, pokoknya kesel deh. Namun di akhir cerita kita bisa tahu kalau sebenarnya si Namira tujuannya baik dan si Raya mungkin kurang mengerti bagaimana cara meyakinkan si Namira. Ya begitulah wanita sob, sangat sulit dimengerti.
Nah, bagaimana sob? Nggak ada spoiler kan yang terlalu keras di film ini. Gue hanya mau share pengalaman gue menonton film ini kok. Nggak mau rusak pengalaman menonton kalian. Jujur gue pribadi menikmati dan banget menikmati film ini. Walaupun ceritanya terkesan cepet, setidaknya gue kagak ngantuk di sepanjang film. Itu tandanya ceritanya kagak membosankan sob. Karena gue nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ataupun tanpa ketiduran. Gue sendiri masih cukup menikmati adegan demi adegan di film ini sob. Pokoknya lu nggak usah berpikir ekstra deh untuk menikmatinya. Kas Disney banget yang mudah diterima oleh setiap golongan sob. Bagi kalian yang sudah menggubu-gubu, wih ini film kayaknya diambil dari cerita-cerita Indonesia deh. Wih bang, ini film pokoknya Indonesia banget deh. Ya bang, ini pokoknya Indonesia banget deh ceritanya, bla 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 bla. Tai lah. Salah sob, bukan cuma Indonesia doang, tapi Asia Tenggara. Ingat ya, Asia Tenggara bukan cuma Indonesia. Tapi nggak usah berkecil hati deh sob. Di sana terlihat adegan bagaimana si karakter membuat batik, makanan khas Indonesia. Belum lagi bela diri yang digunakan adalah bela diri pencak silat kan oleh si tokoh utamanya si Raya. Pokoknya nggak mengecewakan deh sob. Lu nonton aja, yakin nggak nyesel dah. Baik kalian yang mau nonton, silahkan datang ke bioskop ataupun online media platform kayak Disney Plus, mungkin Netflix nantinya, nggak tahu juga. Namun jangan akses sinema bla 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 itu ya. Pokoknya jangan, ilegal, nggak boleh. Baiklah, kita cukupkan sudah roasting dan unboxing film sampai di sini. Jika kalian kurang setuju, silahkan kalian baku hantam aja di kolom komentar sob. Pasti gue baca kok satu-satu. Sekali lagi, ingat like, share, serta subscribe untuk support kalian atas channel ini. Jika kalian ada saran film apa saja yang mau gue roasting secara abal-abal ini, silahkan DM akun media sosial kami ya. Ada di link deskripsi. Baiklah, mari kita cukupkan videonya sampai di sini. Dan jangan lupa untuk selalu sehat, olahraga secara teratur, dan selalu pakai maskermu. Tetaplah sehat, berbahagia, agar imunmu selalu terjaga. Alright guys, and see you on the next video.